Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jadi tadi sebelum masuk ke Zoom itu sudah mengumumkan untuk mengisi presensi di Google Classroom. Jadi sambil menunggu teman-teman kalian yang lain, saya ingin berpesan kepada kalian. Jadi selama kegiatan pembelajaran di rumah, dari rumah, itu kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu, kapan belajar, kapan bermain, kapan harus makan gitu ya. Game. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa agar Berdoa mulai. oke, juga ya, terima kasih Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Teori-teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, pintar sekali Rois. Masih ingat ya. Nah, teori-teori tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan itu ada teori apa saja? Saya Bu, Ya, silakan. teori Brahmana, teori Waisya, teori Sudra, teori Kesatria, dan teori Bagus ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, itu harus selalu diingat materi minggu lalu, jadi jangan dilupakan gitu ya. Karena itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Jadi apa materi kita hari ini? Kelihatan ya anaknya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi dengan tepat kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang kedua, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini kalian bisa menganalisa bentuk-bentuk kehidupan yang ada di kerajaan-kerajaan itu, baik kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti di akhir itu ada tugas untuk menyajikan peta konsep mengenai kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga diharapkan kalian bisa memiliki sikap toleransi dan multikulturalisme. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama ini kerajaan Kutai. Kalian sudah pernah mendengar tentang kerajaan Kutai? Pernah. Oke, kalau mendengar kata Kutai itu apa yang terlintas dalam benak kalian? Biasanya kerajaan sudah pernah dengar ya. Nah, betul, kerajaan Kutai ini kerajaan yang ditengarai diperkirakan adalah kerajaan tertua di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kan tadi disebutkan tentang Wangsakerta di kerajaan Kutai. Apa yang maksud dengan Wangsakerta? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan Wangsakerta? Ada yang mau menjawab? Saya lempar. Saya Bu. Oh iya, silakan. Saya Bu.
Wangsakarta artinya pendiri dinasti. Raja Kudungga adalah pendiri kerajaan Kutai, tetapi yang dianggap pendiri dinasti atau keluarga di kerajaan Kutai adalah Aswawarman karena sudah beragama Hindu. Bagus sekali, Lendra. Terima kasih jawabannya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Zoom-nya ditutup untuk sementara. Silahkan kalian mengerjakan LKPD di Google Classroom. Ibu akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melaksanakan diskusi berdasarkan LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Melayu, dan Kalingga. Nah, setelah ini satu persatu silakan yang mau memaparkan hasil kerjanya berdasarkan pembagian kerajaan yang sudah ada di LKPD tadi ya. Saya Bu, perkenalkan nama saya Dwi Vera Stefani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kehidupan ekonomi dan kehidupan politik di Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi pada Kerajaan Kutai tak diketahui secara pasti, namun berdasarkan salah satu prasasti yang berhasil ditemukan dan diterjemahkan dikatakan bahwa Raja Mulawarman melaksanakan upacara korban emas serta memberikan hadiah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmanan. Di kehidupan politik, pada Kerajaan Kutai dijelaskan dalam prasasti upah di mana dijelaskan bahwa raja terbesar Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan putra dari Raja Aswawarman. Raja Aswawarman sendiri merupakan keturunan dari Kerajaan Kudungga. Prasasti Yupa juga menjelaskan bahwa Raja Aswawarman merupakan dewa matahari dan pendiri keluarga kerajaan, sehingga disimpulkan bahwa dia merupakan penganut agama Hindu. Saya Bu, nama saya Adena Viva. Saya akan menjawab tentang Kerajaan Kutai. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial pada Kerajaan Kutai dijalankan dengan tertata serta berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, rakyat Kerajaan Kutai juga mempunyai kemampuan beradaptasi dengan budaya luar, yakni dengan India. Serta kehidupan sosialnya mengikuti perubahan zaman, namun tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat. Peninggalan budaya tersebut antara lain prasasti, candi, dan karya sastra. Dalam bentuk sastra tulis, yaitu kitab. Dalam bentuk benda, yaitu prasasti yupa, 7 buah yupa. Saya Bu, nama saya Muhammad Raihan Ardiansyah, akan menjawab tentang Kerajaan Tarumanegara. 1. Kehidupan ekonomi. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan bukti adanya pelayaran. Misalnya pengiriman utusan Tarumanegara ke Tiongkok. Raja memerintahkan pembangunan saluran air Gomati untuk menunjang pertanian. 2. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah: Jaya Singamarwan, Dwarmayarwan, dan Purnawarman. Saya Bu, saya akan menjawab tentang Kerajaan Tarumanegara. Nama saya Muhammad Yafi Quraish. Kehidupan sosial terdapat 2 golongan masyarakat, yaitu masyarakat larat beragama Hindu dan masyarakat beragama asli. Peninggalan prasasti Ciaruten, prasasti kebun kopi, prasasti pasir jambu, prasasti Tugu, prasasti Muara Cianten. Saya Bu, perkenalkan nama saya Nurkansyah Selindra. Saya akan menjawab tentang Kerajaan Melayu. Kehidupan ekonomi, pelayaran, dan perdagangan. Hal ini karena letak Kerajaan Melayu di tepi Selat Malaka yang ramai. Kehidupan politik, raja yang pernah memerintah Modiwarman Dewa Arsyawarman. Kerajaan Melayu pernah menjalin hubungan politik persahabatan dengan Kerajaan Singosari. Saya Bu, nama saya Raudatul Fitri. Saya akan menjawab tentang Kerajaan Melayu. Jadi, kehidupan sosial sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Buddha.
Seorang pendeta Buddha bernama Dharmapala pernah didatangkan dari India untuk mengajarkan agama ini. Peninggalan Arca Amogapasa yang merupakan hadiah dari Kerajaan Singosari. Saya Bu, nama saya Rosa Amelia. Saya akan menjawab Kerajaan Kalingga, kehidupan ekonomi, pelayaran, dan perdagangan. Barang komoditas perdagangan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, beras. Kehidupan politik, Kalingga mencapai puncak kejayaan pada masa Ratu Sima yang terkenal adil dan tegas. Saya Bu, perkenalkan nama saya Stuti Nur Aisyah. Saya akan membacakan Kerajaan Kalingga. Kehidupan sosial, Ratu Sima adalah ratu yang adil dan bijaksana. Beliau mendirikan sebuah lembaga masyarakat untuk membantu mengurus rakyatnya. Negeri makmur dan rakyatnya jujur. Peninggalan, Prasasti Tukmas, Prasasti Dinoyo, Prasasti Sojomerto. Baik, bagus sekali ya jawaban kalian semua dari mulai Kerajaan Kutai sampai Kerajaan Kalingga. Berarti kalian sudah cukup memahami materi kita hari ini. Nah, tadi kita mendengar dari Kerajaan Kalingga bahwa ada satu raja atau ratu yang bernama Ratu Sima. Itu dikenal sebagai ratu yang adil dan bijaksana, begitu ya. Nah, kalau menurut kalian, sosok pemimpin seperti Ratu Sima ini apakah masih diperlukan di kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya akan menjawab, Bu. Menurut saya, pemimpin yang tegas sangat diperlukan di negara kita. Hukum akan ditegakkan secara adil kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Jika hukum sudah berlaku dengan adil, maka kehidupan rakyat akan sejahtera. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Saya akan menjawab, Bu. Menurut saya, pemimpin yang tegas sangat diperlukan di negara kita. Hukum akan ditegakkan secara adil kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Jika hukum sudah berlaku dengan adil, maka kehidupan rakyat akan sejahtera. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan kesimpulannya. Saya Bu, nama saya Sheila Ayu Lestari. Saya akan menjawab mengenai kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi. Kesimpulan yang pertama, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan bentuk adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari India di bidang pemerintahan. Yang kedua, raja-raja dahulu telah menjalin hubungan politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun luar negeri. Hal ini menjadikan Nusantara dikenal oleh dunia internasional sejak dahulu. Setelah pembelajaran ini, silahkan kalian mengunggah LKPD yang telah dikerjakan tadi di Google Classroom ya. Ingat, perhatikan batas waktu pengumpulannya, jangan sampai telat ya, karena itu bisa mengurangi nilai. Baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini telah berakhir. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Oke, untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Lendra pimpin doa. Belum memulai pelajaran di hari ini, lebih ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Oke, terima kasih Lenda. Ibu selalu mengingatkan kalian di masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Walaupun belajarnya di rumah, tapi kalian tidak boleh stres ya. Bahkan kalau melakukan tugas, belajar itu dari tempat yang nyaman. Kalau kalian keluar rumah, juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Masih, Bu. Oh ya, silakan Liana. Kerajaan. Tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, Melayu, dan Apa-apa. Oke, benar sekali. Kutai, Tarumanegara, Melayu, dan Kalian. Ingat ya, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu juga, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha. Untuk hari ini, kalian bisa mengidentifikasi dan menganalisa secara komprehensif kehidupan pemerintahan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah kerajaan Pajajaran, Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Bidang Kamula. Artinya kalian bisa menyaksikan karya tulis, dan selain itu diharapkan kalian bisa memiliki sikap toleransi dan bertoleransi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, itu mengingatkan ya, jadi nanti setelah menjelaskan materi, nanti akan ada tanya jawab. Nah, yang bertanya, yang menjawab itu nanti akan mendapatkan poin tambahan. Jadi kalian berlomba-lomba gitu ya. Makanya nanti itu beri kesempatan kepada yang lain untuk menjawab juga. Baik, kita masuk ke materi. Pertama ini tentang kerajaan Pajajaran. Kalian pernah mendengar nama kerajaan Pajajaran? Atau baru kali ini? Tidak Pernah. Kerajaan Pajajaran ini letaknya berada di daerah Provinsi Jawa Barat yang sekarang. Ya, daerah ini. Banten. Banten. Nah, ada sumber-sumber sejarahnya seperti tentang Priangan, dan Bintang Uang, ada Raja Tulis, Kawan, dan ini ada raja-raja yang pernah memerintah di Raja Tua, di Raja yang Binsora, dan Ciamis. Nah, kerajaan Pajajaran itu juga pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengapa kerajaan Sriwijaya disebut dengan kerajaan maritim? Oke, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena Sriwijaya terletak di tepi Selat Malaka, sehingga memiliki armada laut yang kuat. Kegiatan perekonomiannya berdagang dan pelayaran. Oke, benar sekali. Jadi, tepuk tangan dulu untuk Lenda ya, untuk Lenda Sandiana. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, setelah ini kegiatan kita adalah berdiskusi di WA. Nah, sebelum itu kalian buka dulu LKPD yang sudah saya unggah di Google Classroom. Kalian kerjakan, setelah itu nanti kita bertemu lagi di WA. Nanti satu persatu dari kalian memaparkan hasil pekerjaan kalian. Untuk sementara Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian telah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Nah, sekarang saatnya kita melaksanakan diskusi di grup WA ini. Silakan satu persatu membacakan jawabannya. Yang pertama dimulai dari Kerajaan Pajajaran. Silakan. Nama saya Dwi Vera Stefani. Kehidupan sosial terdapat beberapa kelompok masyarakat, antara lain 1 kelompok rohani dan cendekiawan, 2 kelompok aparat pemerintah, 3 kelompok ekonomi. Peninggalan
Candi Cengkuang, kitab Carita Parahyangan, Prasasti Kawali. Nama saya Sahibur Rida. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kaulan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kaulan, masyarakat hidup dari perdagangan. Raja Airlangga pernah memerintahkan pembangunan tanggul-tanggul di tepi sungai Berantas agar kapal-kapal dapat berlayar menyusuri sungai ke pusat pemerintahan. 2. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah. Yang pertama Empu Sindok, yang kedua Dharma Wangsa, yang ketiga Airlangga. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian telah memaparkan hasil pekerjaan kalian dengan baik. Saya Bu mau bertanya, nama saya Muhammad Yafi Rais. Mengapa kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Pertanyaan yang bagus sekali. Barangkali ada yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Rais tersebut. Silakan. Saya Bu Rosa Amelia akan menjawab alasan kepindahan kerajaan Mataram kuno. 1. Terjadi bencana alam gunung meletus. 2. Terjadi penyerangan dari kerajaan bawahan Sriwijaya. 3. Mencari daerah yang subur di tepi sungai Berantas. Oke, terima kasih Rosa atas jawabannya yang bagus sekali. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan kesimpulannya. Saya Bu, nama saya Lailatul Qadaria. Saya akan memberikan kesimpulan. 1. Sriwijaya menjadi negara nasional pertama di Indonesia. 2. Kita dapat belajar tentang toleransi antar umat beragama dari kerajaan Mataram kuno. 3. Peninggalan-peninggalan kerajaan masa lalu menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Lailatul sudah memberikan kesimpulan yang bagus. Seperti yang sudah Ibu jelaskan saat pertemuan di Zoom tadi, bahwa siswa-siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik aktif bertanya maupun aktif menyampaikan pendapat, itu akan mendapatkan poin tambahan. Setelah kegiatan ini berakhir, jangan lupa untuk segera mengunggah LKPD ke Google Classroom. Dan juga perhatikan penugasan untuk materi hari ini, yaitu membuat artikel pendek. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Yang selanjutnya adalah kerajaan Kediri, Singosari, Mataram, dan Bali. Baik, Ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa, semoga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Bisa ya. Ini sudah mengisi presensi di Google Classroom. Sudah. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan ke kelas untuk memimpin doa. Ya, Bro. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya, walaupun sedang belajar di rumah. Ini jangan lupa untuk makan dengan teratur, istirahat teratur, dan juga mengerjakan minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang kerajaan Mataram kuno, Medang, Pamulan, Pajajaran Kalingga. Oke, benar sekali. Jadi yang kita pelajari kemarin ada 4 kerajaan ya, itu tetap diingat-ingat, dipelajari. Melalui kegiatan kita hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dengan tepat kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ini yang akan kita pelajari dari Singosari, Majapahit, dan Bali. Punya gambar. Ada
Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, silakan Aidil. Itu gambar arca, Bu. Ya benar, ini adalah arca Buddha yang ditemukan di Bawean. Gitu. Jadi di daerah kita sendiri ternyata dulu pernah ditemukan sebuah arca Buddha. Nanti diperkirakan pengaruh Hindu Buddha itu juga pernah sampai di Pulau Bawean. Mungkin hanya sedikit sekali ya. Dan sekarang arca ini disimpan di Museum Sunan Giri Asli. Yang pertama ya, kita pelajari hari ini adalah tentang kerajaan. Ada yang pernah ke Kediri? Kota Kediri? Belum pernah? Ya, Bu. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, kalian bisa pas liburan jalan-jalan ke Kediri gitu ya, untuk belajar peninggalan apa saja yang ada di Kediri. Nah, Kerajaan Kediri ini adalah tahan dari Kerajaan Medang Kamulan yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi karena dia itu mau mengakhiri masanya menjadi raja, kemudian dia ingin menyerahkan tahtanya kepada putrinya. Tapi ternyata Putri Mahkota itu tidak ingin menjadi raja, bahkan ingin mengikuti ayahnya menjadi seorang biksu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya silakan. Nadiratul. Ini mengakhiri dendam keluarga di kerajaan Singasari. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Nadiratul? Saya, Bu. Ya, silakan. Anggamuni mengangkat sepupunya, yaitu Mahisa Cempaka, menjadi Ratu Anggabaya yang mengurusi bidang pertahanan. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Baik anak-anak, jika sudah tidak ada yang tanyakan lagi, setelah ini kegiatan kalian adalah mengerjakan LKPD yang ada di video classroom. Itu sudah mudahnya bersama Guru Ajar tadi ya. Nah, kalian kerjakan, kalian menggunakan berbagai sumber, dan nantinya biasa akan kita diskusikan di grup WA. Jadi nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan untuk sementara Ibu akhiri dulu kegiatan kita di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai diskusi dan presentasi dari pengerjaan LKPD yang telah kalian kerjakan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, silakan dari Kerajaan Kediri. Nama saya Akbar, Kerajaan Kediri. Raja yang pernah memerintah yaitu Sri Samarawijaya, Jayabaya, Kameswara, dan Kertajaya. Kehidupan ekonomi berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Nama saya Nadiratul Fitria Jailani, Kerajaan Singosari. Terletak di daerah Singosari, Malang. Kebudayaannya peninggalan candi. Yang pertama Candi Kidal, yang kedua Candi Jago, yang ketiga Candi Singosari. Sosialnya, pada masa Kertanegara, Singosari mengalami kejayaan. Rakyat hidup aman dan sejahtera. Wilayah kerajaannya luas. Nama saya Muhammad Daniel Hasraf. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas di daerah Mojokerto. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit, yang pertama Irwijaya, yang kedua Jayanegara, yang ketiga Tribuana Tunggadewi, yang keempat Hayam Wuruk, dan yang kelima Wikramawardhana. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit antara lain pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Nama saya Nurul Hidayati, Kerajaan Bali. Raja-raja yang pernah memerintah: Sri Kesari Warmadewa, Ugrasewa, Tabanendra, Marakata, Anak Ungsu. Kehidupan ekonomi: 1. Pertanian, 2. Perdagangan.
mari kita menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nama saya Muhammad Ferdi Maulana. Jadi kesimpulannya adalah: 1. Kerajaan-kerajaan di Indonesia umumnya memiliki garis keturunan yang sama. 2. Majapahit adalah negara nasional kedua yang memiliki cita-cita menyatukan Nusantara. Selanjutnya, Ibu ingin tahu bagaimana kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nama saya Nur Lailatul Amalia. Setelah mempelajari materi ini, saya menjadi tahu bahwa di Nusantara dahulu pernah ada kerajaan-kerajaan besar yang disegani kerajaan-kerajaan di luar negeri. Dan saya jadi bangga menjadi rakyat Indonesia. Terima kasih atas refleksinya. Nah, Ibu harap anak-anak yang lain juga bisa seperti Alia yang merasa bangga bisa menjadi warga negara Indonesia, serta menjadi generasi muda yang ikut serta membangun Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk segera mengunggah LKPD yang telah kalian kerjakan tadi ke Google Classroom. Untuk kegiatan di pertemuan kita selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah tentang bukti-bukti peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada hingga sekarang. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.